bagi waris tersebut kan sebaiknya harus secepatnya. Ketika seorang ayah meninggal dunia, kemudian ibu masih menempati rumah tersebut, anak-anak itu belum tega untuk membagi waris karena ibu masih ada. Bagaimana solusinya, Ustaz? Oh iya, ini banyak Pak yang begitu ya Pak ya. Apalagi anaknya itu ibunya masih hidup, itu nggak berani banget ngomongin waris. Kalau sampai ngomongin ibunya itu Pak, itu bisa ngutuk anaknya jadi batu ya. Kalian ini ibu masih hidup kok yang ngomongin waris, gimana sih kan gitu ya. Ini jadi pertanyaan, kan harusnya cepat, tapi ibu kan masih hidup, kasihan dong ibunya masih hidup, nanti gimana? Begini, sebenarnya Pak, yang harus edukasi itu nggak hanya cuma anak. Yang paling penting itu adalah suami almarhum. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena yang tahu harta almarhum itu istrinya sendiri. Ya Pak ya. Dan ini yang perlu diluruskan. Bagi waris tak harus jual rumah. Bagi waris tak harus jual rumah. Karena Pak, bagi waris itu sebenarnya perpindahan hak milik dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Yang pindah cuma hak milik. Rumah itu Pak, kalau bagi waris gimana caranya, solusinya gimana? Kalau ibunya paham, ibu itu ngumpulin anaknya. Nak, rumah ini bukan rumahku loh, ini rumah bapak kalian, rumah suamiku. Terus gimana? Yuk bagi waris, kan ibu masih hidup. Ya nggak apa-apa. Rumah ini kita nilai atau nggak harus kita nilai. Yang dibagi adalah kepemilikannya. Kepemilikannya gimana? Anaknya misalnya Pak ya, tiga begini. 3 laki-laki semuanya, oke. Ibunya 1, oke. Ketika bapak meninggal, rumah itu masih ada milik bapaknya. Berarti ibunya bilang begini, rumah ini milikku 1/8 nak. Berarti 7/8-nya kalian bagi rata karena anaknya ada 3 laki-laki semuanya, ya Pak ya. Oke, kalau ngitungnya yang gampang begini aja, anaknya 7 aja biar ngitungnya gampang ya Pak ya. Oke, karena kalau 7 bagi 3 nanti pakai mikir. Oke, begini aja. Anaknya 7 laki-laki semua. Ini asumsinya gampangnya begitu. Nanti kalau yang rumitnya kita bisa contohkan di tempat yang lain. Contohnya begini, anaknya ada 7 laki-laki semua. Berarti 1/8-nya milik ibunya. Masing-masing anak laki-lakinya punya berapa? 1/8 ya Pak ya. Oke, 1/8 ini berarti hak milik buat anak-anaknya. Adapun siapa yang menempati itu nggak masalah karena hak milik dengan hak pakai itu 2 hal yang berbeda. Oke ya Pak ya. Kalau ada satu anaknya yang memiliki satu anaknya yang menempati bersama ibunya, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas dia hanya punya 1/8. Oke ya. Kalau ibunya Pak sudah memiliki 1/8, ibunya bilang, nak, bagianku 1/8, kalian bagi aja deh, saya udah nggak pakai, saya nggak mau lagi. Ya sudah, berarti rumah itu dibagi untuk 7 orang ya Pak ya. Kalau ternyata salah satu anaknya, saya kan pengennya renovasi rumah yang di sono, saya pengen ambil bagian waris yang di sini, gimana caranya? Kan rumahnya 1 Pak, kalau dijual setengah kan nggak bisa ya Pak ya. Ya sudah, begini aja, 7 orang itu rapatnya begini. Ini ada 1 orang nih yang mau jual rumahnya. Ya sudah, jualnya kapan? Sekarang. Ya udah. Nilai rumahnya berapa? 7 miliar. Oke, gampangnya. Oke, kan milik 7 orang Pak. Ya sudah, 1 anak tadi menjual 1/7-nya kepada yang lain. Kalau ada 1 yang bayarin, ya sudah, 1 membeli dari yang lainnya. Ya Pak ya. Kalau sudah dibayarin berarti tanda tangan. Ini akta jual beli. Bagianku yang 1/7 saya jual ke kamu. Seperti jual beli apa? Saham ya Pak ya. Jelas jual belinya, uangnya jelas. Berarti Pak, nanti kalau ibunya meninggal, kok rumah itu nilainya jadi 400 miliar Pak. Dulu dijual cuma 1 miliar. Boleh nggak dia minta lagi? Kenapa? Karena sudah dijual ya Pak ya. Jelas. Dan anak yang lain tidak merasa rugi. Kenapa? Kalau ternyata ibunya masih hidup nggak dibagi waris Pak, repotnya begini, ada 1 anak yang menempati barang ibunya, nanti Pak renovasi genteng ya Pak ya, bayar PBB, depan itu belum ada kanopinya, dulu dikasih kanopi, itu yang ngasih Pak anak yang menempati situ. Ketika ibunya meninggal bagi waris, pertanyaannya gentengnya genteng siapa? Ya, yang bayarin PBB siapa? Kata yang menempati,
ini dulu ini belum keramik ke saya kan gitu Pak ya. Kata yang lain, ya kan kamu menempati, harusnya kan juga ada kompensasinya kan gitu ya Pak ya. Harusnya kan bayar kontrakan, kan kamu nggak bayar kan gitu ya. Nah ini nggak jelas kalau tidak hak miliknya tidak jelas. Dan ternyata Pak kejadian juga di daerah Kuningan itu dulu Pak ada tanah dulu belum laku banyak. Saat itu Pak tanah itu dibagi waris tapi nggak dibagikan langsung tapi hak miliknya doang. Ada satu anak itu yang bilang, yaudah saya nggak mau ambil, saya pengen pergi haji dengan uang itu. Benar, yang lain iuran pergi haji, berarti bagiannya udah dijual dengan yang lainnya. Saat itu pergi haji 2 orang itu 40 juta. Hari ini Pak ketika tanah itu ditawar oleh pengembang 1 meternya 40 juta ya Pak ya, padahal dulu sudah diambil oleh yang pergi haji. Itu yang protes bukan yang pergi haji, anak-anaknya. Kok bapak saya nggak dapat kan gitu ya, bapakmu udah dapat, udah pergi haji kan cuma 40 juta, oh sekarang semeter 40 juta kan gitu ya. Bisa protes nggak? Nggak bisa karena bagiannya sudah dijual. Hanya saja harusnya Pak ada hitam di atas putihnya ya Pak ya. Jadi intinya kalau ibunya masih hidup, kalau ibunya paham kalau memang itu milik almarhum harusnya dikasih tahu ke anaknya, nanti dibagi waris tidak harus dijual rumahnya. Oke Pak ya. Oke.